wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Kiai Haji Asep Abdul Salam, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kampung Babakan Cijambe, Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Sejarah singkat pendirian Pondok Pesantren Miftahul Ulum itu diawali tahun 1965. Bahasa sepuh atau yang pertama mendirikan yaitu ayahanda tercinta Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Beliau mendirikan Pondok Putra di daerah Babakan atau Kampung Babakan, makanya dinamai dengan Kampung Babakan Cijambe. Kenapa dinamai Cijambe? Dikarenakan di sini banyak pohon jambe atau pinang kalau istilah bahasa Indonesianya. Makanya dinamai Kampung Babakan Cijambe. Babakan yang pertama, kita Cijambe nama salah satu pohon pinang. Makanya dinamakan dengan Babakan Cijambe. Alhamdulillah, beliau mendirikan pesantren dari balai reot atau dari balai-balai milik orang tua atau kita. Berarti kalau saya itu adalah kakek satu pondokan. Alhamdulillah, perkembangan pondok pesantren dari tahun 1965 sampai hari ini, Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengembangkan pembangunan, terus mendirikan Pondok Pesantren Putri tahun 1993-94. Alhamdulillah sampai sekarang. Selanjutnya beriring waktu, alhamdulillah tahun 2007-2008 Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengembangkan lagi buat pendidikan formal, yaitu mendirikan TK, TPA, MDTA, MTS, dan Madrasah Aliyah. Alhamdulillah sampai sekarang dari murid kurang lebih habis binikmat murid 3 orang sampai sekarang kurang lebih sudah mencapai 750 orang putra dan putri sepuh yang ada di bawah yayasan atau Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babakan Cijambe, Darangdan, Purwakarta. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babakan Cijambe, Darangdan, Purwakarta ini untuk para santri termasuk dari dulu, dari zamannya mbah kita, di zamannya abah kita, rutinitas yang dilaksanakan oleh anak-anak di sini dari mulai pengajian, dari mulai pada subuh sampai subuh lagi, alhamdulillah penuh waktu. Dengan singkatnya, kalau di pesantren kebiasaan apalagi yang dinamakan dengan metode kegiatan belajarnya yaitu sorogan, balagan, dan lain-lain, masuk mudhoroah, imtihan, dan lain-lain pengembangan. Terus ya rutinitas kegiatan santri alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan waktu. Di samping santri yang sekolah dan juga santri yang tidak sekolah. Santri yang tidak sekolah dari mulai pagi sampai menjelang sebelum zuhur banyak kegiatan di luar. Di antaranya ada yang ke sawah, berladang, kebun, terus ada yang beternak dan lain-lain. Kalau yang formal ya para santri memasuki madrasah sekolah sampai zuhur. Setelah zuhur baru mengikuti kegiatan pengajian yang ada di pesantren atau di Kobong, kembali ke Kobong. Itu mungkin sejarah singkat untuk Pondok Pesantren Miftahul Ulum sampai sekarang tahun 2020. Di sini di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babakan Cijambe, Darangdan, Purwakarta, yaitu santri ada sebagian santri melaksanakan wirausaha buka warung santri. Sekarang di atas yang dinamakan dengan MU Mat. Itu singkatan anak-anak. MU itu bukan Manchester United, tapi Miftahul Ulum Mat.
atau toko. Alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ini. Terus wirausaha yang lain, samping itu para santri buka cuci steam roda 4, roda 2 maupun apa saja, termasuk laundry juga ada santri malu anak-anak santri. Nah, ketika itu ada hal yang unik sebenarnya gitu. Ketika membuka wirausaha steam, kenapa? Ada yang nyeleneh itu santri, bahkan santri itu harus suci katanya Pak. Makanya membuka steam untuk bersih-bersih. Terina itu mah gitu istilah Sunda. Alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang. Terus wirausaha yang lain anak santri ada yang di galeri kayu, lebih ke kerajinan, pembuatan kerajinan, handicraft dan lain-lain. Alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ini. Harapan ke depan khususnya untuk para santri teringat dari wejangan-wejangan para pendiri-pendiri pesantren, khususnya para guru-guru, khususnya para sepuh-sepuh pesantren. Sebagian mengatakan bahwa santri lulusan pesantren itu mau jadi ajengan kabeh, jang mau jadi ustadz kabeh. Jadi di sini berharap tidak semua ditujukan untuk juru dakwah saja, tapi mempunyai jiwa santri di setiap leading sektor atau bidang-bidang tertentu. Harapannya adalah ke depan mudah-mudahan para santri itu bisa mandiri mengembangkan bakat-bakat yang sudah digembleng di kawah canda di muka waktu di pesantren. Harapannya bisa mandiri lah, hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tapi dengan dasar mempunyai filosofi sebagai santri. Hanya itu yang bisa sampaikan secara singkat pendirian pondok pesantren itu dulu Bapak Kaji dan mohon maaf atas kekurangannya, doanya sekali lagi medalin dan terbuka untuk sebarang minta doa supaya keluarga besar atau pondok pesantren termasuk para santri ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Untuk wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan bakat dan minat santri, kami juga menyelenggarakan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Miftahul Ulum ini. Di antaranya yaitu yang pertama kepramukaan, kemudian yang kedua PMR, dan yang ketiga ada jurnalistik. Kemudian yang keempatnya ada tahsin. Dan yang kelimanya ada pecinta alam. Memang juga basicnya santri. Kemudian selain itu juga untuk bidang olahraganya ada klub voli, kemudian futsal, kemudian seninya yaitu marawis dan imtihanan, semuanya untuk meningkatkan minat dan bakat santri. Itu pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Jadi santri itu selain punya kemampuan untuk membaca kitab juga memiliki ijazah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.